Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatus Soleha sebagai pemateri pertama dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode Doolittle. Metode Doolittle merupakan salah satu cara untuk menentukan solusi sistem persamaan linear. Metode dekomposisi Doolittle dilakukan dengan cara memfaktorkan matriks A menjadi dua matriks, yaitu matriks L dan matriks U, sehingga A sama dengan LU. Dengan L adalah matriks segitiga bawah dengan elemen diagonal utamanya bernilai 1, dan U adalah matriks segitiga atas yang elemen diagonal utamanya adalah tak 0. Maka dengan demikian persamaan linear akan berubah menjadi AX sama dengan LU, X sama dengan Y. Nah, dekomposisi Doolittle ini hampir sama dengan dekomposisi LU. Hanya saja cara mencari nilai pada masing-masing matriks L dan U berbeda. Pada dekomposisi LU lebih menggunakan proses eliminasi Gauss dalam mencari nilai X-nya. Sedangkan pada dekomposisi Doolittle menggunakan rumus untuk mencari nilai X. Rumus untuk menghitung entry dari matriks L dan U yaitu UIJ sama dengan AIJ dikurangi sigma I min 1, kemudian K-nya itu sama dengan 1, lalu LIK dikalikan dengan UKJ dengan I kurang dari sama dengan J. Nah, J-nya ini 1, 2, 3 sampai dengan N. UIJ sama dengan AIJ dikurangi sigma I min 1, kemudian K-nya itu 1, LIK dikalikan dengan UKJ per UII dengan J kurang dari sama dengan I. Nah, I-nya ini 1, 2, 3 sampai dengan N. Dengan menyelesaikan LB sama dengan Y menggunakan teknik penyulihan maju dan UX sama dengan B menggunakan teknik penyulihan mundur, maka akan diperoleh nilai X. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Riza. Perkenalkan, nama saya Riza Ramiati, NIM 2019-71114. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal metode Doolittle. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear di bawah ini. 2x1 plus 6x2 plus 2x3 sama dengan 2, min 3x1 min 8x2 sama dengan 2, 4x1 plus 9x2 plus 2x3 sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah mengubah SPL atau sistem persamaan linear yang ada pada soal menjadi sebuah matriks. Ini kita jadikan matriks A dan hasilnya matriks B. Selanjutnya adalah memfaktorkan matriks A menjadi matriks L dan U. Jadi A dikali L, A sama dengan L dikali U. Nah, untuk L sendiri itu merupakan segitiga bawah dengan elemen utamanya itu 1. Nah, untuk yang U itu elemen segitiga atas yang elemen utamanya itu tak 0, jadi tidak boleh 0. Nah, di sini kan sudah ada U11, U12, U13, L21 dan seterusnya. Untuk mengisi komponen tersebut caranya gimana sih? Nah, kita bisa menggunakan perkalian matriks biasa. Jadi baris dikali kolom, baris dikali kolom dan seterusnya untuk mengetahui U11, U12, U13, L21 dan seterusnya itu hasilnya berapa. Bisa menggunakan cara tersebut.
Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini. Akan ketemu U11 itu 2, U12 itu 6. Nah, dan seterusnya itu sudah. Kalau sudah ketemu, A sama dengan L dikali U. Ini A, ini L, ini U. Nah, kita misalkan A dikali A ini dikali X sama dengan B. B ini adalah matriks hasil yang di depan tadi. Nah, dari A, X sama dengan B, kita punya persamaan di atas A sama dengan L dikali U. Maka kita masukkan A-nya diganti L dikali U. LUX sama dengan B. Nah, misalkan lagi UX ini merupakan sebuah Y, maka L dikali Y sama dengan B. Nah, dari persamaan LY sama dengan B, kita cari untuk kolom Y-nya. Kolom Y-nya ini dengan cara L-nya yang ini tadi. Nah, ini L. Yang L dikalikan dengan Y, Y1, Y2 dan Y3. Sama dengan itu yang ini B. Nah, caranya kita kalikan seperti perkalian matriks biasa. Jadi baris dikali kolom, baris dikali kolom, dan seterusnya akan ketemu hasilnya Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 5, Y3 sama dengan 14. Nah, kemudian dari persamaan yang ini, dari L U X sama dengan B, untuk U dikali X sendiri. Nah, karena kita sudah ketemu Y-nya, kita mau cari X-nya kan. Nah, caranya ini sama dengan B per L. Terus dari ini, dari L Y sama dengan B, kan ini sama aja, Y sama dengan B per L. Nah, jadi Y sama dengan B per L. Kita masukkan pada ini juga. Berarti hasilnya menjadi 2, U dikali X sama dengan Y, kan B per L Y. Nah, jadi sekarang masukkan U-nya itu yang ini tadi kita masukkan. Terus X-nya X1, X2, X3 sama dengan Y. Y kita sudah punya tadi hasilnya ini, jadi kita masukkan ke sini. Nah, caranya juga sama, mengalihkan seperti perkalian matriks biasa. Baris dikali kolom, baris dikali kolom sama dengan hasilnya ini. Maka akan ditemukan X1, X2, X3-nya 8, min 1, dan 2. Seperti ini. Selesai. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Kraut. Metode Kraut yaitu apabila suatu matriks A n kali n tak singular dapat difaktorkan menjadi hasil kali suatu matriks segitiga atas U dan matriks segitiga bawah L. Agar matriks L dan U tunggal, maka elemen-elemen diagonalnya itu tidak boleh sebarang. Maka dekomposisi Kraut itu merupakan suatu algoritma yang efisien untuk memecah matriks A dan atas matriks L dan matriks U, sehingga dapat ditulis matriks L, matriks U sama dengan matriks A. Untuk rumusan umum metode Kraut yaitu Ln sama dengan An, di mana I-nya itu sama dengan 1, 2, 3 Kn, dan untuk Uij sama dengan Aij per L11, di mana J-nya itu sama dengan 2, 3, 4 Kn, dan J-nya itu sama dengan 2, 3, 4 Kn dikurangi 1. Untuk Lij sama dengan Aij dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai J dikurangi 1.
LIK dikali UKJ, di mana I-nya itu sama dengan J plus 1 KN. Dan untuk UJK sama dengan AJK dikurangi sigma I min 1 sampai J min 1 LIK dikali UIK per LJJ, di mana K-nya itu sama dengan J plus 1 dan J plus 2. Dan untuk LNN sama dengan ANN dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai N min 1 LNK dikali UKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Kanilia Nailur dengan NIM P2019-7093. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai contoh soal dari metode Kraut. Ketika memberikan matriks berorde 3x3, di sini ditunjukkan matriksnya 3 min 1 2 1 2 3 2 min 2 min 1 digambarkan dengan matriks seperti ini, mulai dari A dari satu kolom ke 1 sampai dari matriks baris ketiga kolom ketiga. Nah, akan dibentuk matriks LU dengan ketentuan pada matriks L ini adalah membentuk matriks identitas 0 dengan segitiga di atas dan matriks U dengan matriks identitas 0 di bawah, segitiga bawah. Jadi diingat-ingat ya, ketika matriks L itu segitiga atas, tapi untuk yang U segitiga bawah. Nah, di sini juga sudah terbentuk identitas 1 1 1 seperti ini. Kemudian kita cari iterasinya hingga kita menemukan nilai L1,1, L21, L31, L22, L32, dan seterusnya. Nah, pada iterasi pertama kita mencari nilai pada matriks L dulu ya. Jadi pada baris pertama, baris 1 kolom 1 itu sama dengan A1 kolom 1 sama dengan 3. Kemudian L1 L12 sama dengan A12 sama dengan 1, L13 sama dengan 2 seperti ini. Lalu untuk iterasi yang kedua kita beralih pada matriks U. Kita mencari matriks baris pertama kolom kedua. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya adalah pada matriks awal, pada matriks yang awal itu pada baris pertama kolom kedua dibagi baris pertama kolom pertama. Untuk cari U13 juga seperti itu, cuman bedanya hanya di pembilangnya saja, yaitu A pada baris pertama kolom ketiga. Nah, pada iterasi yang ketiga rumusnya sudah berbeda lagi. Di sini kita beralih pada matriks L. Nah, pada matriks L baris kedua kolom kedua itu rumusnya matriks pada baris kedua kolom kedua dikurangi matriks pada baris kedua kolom pertama dikalikan matriks U baris pertama kolom kedua. Nah, hasilnya 2 dikurangi 1 dikali 3, A22. Ini dari nilai yang tadi kurangi L21 itu 1 dikali 1/3, U12 dari sini 1/3. Nah, sama dengan hasilnya 5/3. Begitu juga dengan L32 yang membedakan hanya pada matriks A dan L-nya. Di sini A-nya A22, di sini A-nya A32, di sini L21 dan di sini L31. Seperti itu. Lalu untuk iterasi yang keempat, rumusnya juga sudah berbeda lagi. Kita beralih pada matriks U. Matriks U dari kedua kolom ketiga diperoleh dari matriks A, matriks yang awal tadi. Pada baris kedua kolom ketiga dikurangi matriks L baris kedua kolom pertama dikali matriks U baris pertama kolom ketiga dibagi matriks L
garis kedua kolom kedua. Nah, diperoleh nilainya sama dengan 1. Jadi kita hanya tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari matriks-matriks yang sudah kita cari sebelumnya. Pada iterasi kelima, beralih pada matriks L33, yaitu sama dengan A33 dikurangi matriks L pada garis ketiga kolom pertama dikali matriks U pada garis pertama kolom ketiga, dikurangi matriks L dikali matriks L garis ketiga kolom kedua dikali matriks U garis kedua kolom ketiga, menghasilkan sama dengan sepertiga. Nah, lalu bagaimana ketika sudah ditemukan semua nilai dari matriks L dan U ini, kita masukkan. Nah, di sini kan sudah diperoleh tadi ya nilainya L11, L21. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan saja nanti di sini ya. L11 tadi sama dengan 3. Nah, mengikuti ini kan 312. Karena nilainya L11, L21 dan L31 sama dengan A11, A21 dan A31. Maka di sini nanti diisi 3, 1, 2. Di sini tetap 0, 0, 0. Nah, L22 tadi diperoleh berapa? 5/3. Berarti nanti di sini diisi 5/3 seperti itu dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian metode CROT pada MATLAB. Oke, langsung saja kita ke MATLAB-nya ya. Kita buka dulu. Nah, untuk MATLAB itu kan sama seperti kita mengcoding. Kita perlu script, kita perlu kode-kodenya. Nah, seperti itu. Nah, cuman kayaknya lebih susah coding ya. Nah, di sini untuk scriptnya itu sendiri tuh bisa didapetin dari mana aja ya. Ini untuk ini sendiri saya dapetin dari, bukan saya dapetin, saya kutip dari YouTube ya, YouTube dan ada beberapa jurnal. Nah, untuk script ini sendiri itu bisa langsung di save di laptopnya bisa ya. Ini saya udah nge-save. Nah, di file MATLAB. Nah, langsung di double klik. Nah, kan kebuka langsung ini. Ini udah saya buka filenya. Nah, kemudian tipe ya, ini bukan Doolittle tapi CROT. Nah, kemudian ini juga tipe CROT terusnya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan yaitu ini. Kita bisa membuat kayak sejenis apa ya? Pertama kali tampil. Yang pertama kali tampil itu di sini saya mau tulisan metode CROT gitu. Semisal kalian nggak maunya langsung menginputkan matriksnya yang ini ya nggak apa-apa juga. Ini bisa dibuang, dihapus aja nggak apa-apa gitu. Kemudian ini bisa dibilang langkah kedua ya, karena yang pertama tadi saya mau ada tulisan metode CROT. Kemudian yang kedua yaitu inputan. Nah, apa saja yang diinput ya, ini matriks A dan matriks B yang akan diinput, yang akan dicari dekomposisi LU-nya begitu. Lalu ini kode apa? Jadi matriks yang harus dimasukkan di sini ini nanti itu harus matriks yang berbentuk persegi. Maksudnya persegi itu yang berbentuk kayak 3x3, 2x2, 4x4 dan begitu pun seterusnya gitu. Kemudian kalau misal kita masukkan matriks yang berbentuk 3x4 misal ya, nah itu akan secara otomatis muncul tulisan matriks harus persegi gitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu inisialisasi kolom pertama matriks L sama dengan kolom matriks A.
Nah, kalau bingung ini bisa dibandingkan pada PPT. Sebentar, load. Nah, ini kan L. Nah, ini kan A. Jadi kita buat ini inisialisasi antara L yang ini yang pertama dengan L11, L21 dengan yang ini. Sama dengan A11, A21 dan A31 itu. Jadi kita membuat inisialisasi itunya. Kemudian sama juga kita buat kodenya skripnya baris pertama matriks U. Tadi kan L-nya yang diurus, nah sekarang U-nya gitu. Kemudian lanjut, ini adalah algoritma pencarian elemen matriks L dan matriks U, ini ya skripnya. Nah, ini kalau manualnya itu diibaratkan ini. Nah, ini ya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Amel ya sebelumnya. Begitu. Jadi kalau hitung manual kan kita pakai rumus kayak gini nih, satu-satu. Nah, kalau pakai MATLAB itu ya udah kita buat skripnya kayak gini. Nanti kita tinggal sekali enter aja udah muncul hasilnya gitu. Cepet emang, cuman yang susah di skripnya ini, karena di skrip ini kita salah satu huruf aja itu udah ngaruh banget ya, karena ini tuh sama kayak coding, sensitif huruf-hurufnya. Kalian keliru nulis aja satu huruf aja itu udah error gitu. Kemudian untuk yang ini metode penyulihan maju untuk mencari vektor X. Kalau misalkan di perintah soalnya nggak disuruh mencari vektor X ya nggak apa-apa juga. Ini skripnya yang ini bisa dihapus juga kalau emang yang disuruh cuman mencari LU-nya doang ya gitu. Jadi ini bisa dihapus. Kemudian ini juga vektor solusi X, semisal nggak dipakai bisa juga dihapus gitu. Kemudian untuk outputnya itu di sini adalah matriks A, matriks B, matriks L, matriks U, dan ini matriks YX. Ini kenapa kok saya cantumin ya nggak apa-apa lah buat pelengkap gitu kan. Nah, sekarang kita coba ini skrip yang udah dibuat ya, kita praktekin. Langsung aja klik run. Nah, secara otomatis bakal muncul ini metode crowd, press enter continue. Sesuaikan seperti tadi yang pertama saya bikin metode crowd, press enter to continue gitu. Semisal kalian nggak mau ada tulisan gini, maunya langsung menginputkan matriks A dan matriks B nya ya nggak apa-apa juga, bisa langsung. Jadi yang pertama tadi bisa dihapus ya gitu. Ini tinggal di enter aja sebentar biar lebih luas, tinggal di enter. Nah, langsung saja masukkan matriks A nya, jangan lupa tanda ininya. Di sini saya masukkan 1, min 1, 2, min 1, kemudian 1, 1, 1, 0, kemudian 2, min 2, 3, min 3, kemudian 1, min 1, 4, 3. Di sini saya masukkan matriks berukuran 4x4 ya. Kemudian langsung di enter. Nah, akan muncul masukkan matriks B, beri tanda itu. Kemudian matriks B nya min 8, min 2, min 24. Nah, kemudian langsung saja di enter. Nah, otomatis hasilnya akan muncul sendiri, cepet kan kalau pakai MATLAB, tinggal sekali enter hasilnya akan muncul. Nah, ini sudah ketemu ya. Di sini ada matriks A. Bentuk matriks A-nya itu tadi kan saya masukkan yang baris gitu kan. Ini udah berbentuk matriksnya. Kemudian ada matriks B juga. Nah, ini dia matriks L-nya udah ketemu, hasilnya ini. Kemudian matriks U-nya juga udah ketemu ini gitu. Untuk matriks Y-nya kalau misalkan nggak perlu ya nggak apa-apa, kalau dicari ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau pakai MATLAB itu lebih praktis, sekali enter aja udah langsung ketemu semua jawabannya gitu.
Itulah materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.